Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Injil Markus pasal 4, ayat 26-29, yang berbunyi demikian. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Saudaraku, sebuah pesan Tuhan yang kuat, dan tentunya pesan sukacita, yang telah lama kita nantikan, adalah, musim menuai sudah tiba. Tentunya tidak ada petani, pengolah, atau pemilik lahan, yang tidak antusias dan bersukacita dengan penuaian, sebab itulah yang mereka nanti-nantikan, sambil mengupayakan, agar tuaian mendatangkan hasil yang maksimal. Jika kita memperhatikan, yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 126, ayat 5 dan 6, demikian. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis, sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai, sambil membawa berkas-berkasnya. Paling tidak, ada 3 hal, yang mengakibatkan seorang penuai bersukacita. Yang pertama, melihat apa yang telah ditabur, menghasilkan tuaian. Tiap-tiap benih yang ditabur, tentunya memiliki masa waktu tertentu, sampai mereka bertumbuh, dan menghasilkan tuaian, tergantung dari jenis tumbuhan apa yang ditanam. Ada yang membutuhkan waktu 4, 6, 12 bulan, bahkan lebih. Berapapun lamanya waktu yang dibutuhkan, adalah sebuah sukacita tersendiri bagi si penabur, melihat apa yang telah ditaburnya bertumbuh, dan menghasilkan tuaian. Demikian juga kita, ketika kita menabur benih firman, pemberitaan Injil, kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian kita melihat, benih yang kita taburkan mulai menghasilkan perubahan paradigma, dan keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus, kepada siapa benih itu kita taburkan, itu adalah sebuah sukacita yang luar biasa, bahkan malaikat-malaikat Allah ikut bersukacita. Seperti yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 15, ayat 10, demikian. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Yang kedua, jerih lelah dan kerja kerasnya terbayarkan. Dalam surat penggembalaannya kepada Timotius, dalam kitab 2 Timotius pasal 2, ayat 6, Rasul Paulus menyatakan, seorang petani yang bekerja keras, haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jangan anggap sepele, pekerjaan dan upaya yang dilakukan oleh seorang petani,
dalam mengolah lahan dan menanam. Tentunya memerlukan upaya, tenaga, dan kerja yang tidak ringan. Itulah mengapa Rasul Paulus mengatakan, petani yang bekerja keras. Sebab dalam proses menabur benih, kadang disertai dengan mencucurkan air mata, berjalan maju sambil menangis. Namun, ketika tiba musim menuai, air mata berganti dengan sorak-sorai, artinya segala lelah dan kerja kerasnya terbayarkan. Sekarang ini, kita mungkin telah menabur benih-benih kebenaran firman, pemberitaan Injil di ladang-ladang hati yang keras, entah itu keluarga, rekan, sahabat atau kerabat. Mungkin kita mengalami penolakan, cemooh, aniaya, yang membuat kita rasanya ingin berhenti untuk menabur benih Injil. Jangan berhenti, sekalipun disertai dengan menangis dan cucuran air mata, terus berjalan maju, sambil menabur benih, karena begitu kita melihat jiwa-jiwa tersebut dituai, segala kerja keras dan jerih lelah kita terbayarkan. Ada sukacita yang luar biasa kita rasakan saat melihat mereka yang mendengarkan dan menerima pemberitaan Injil, mengambil keputusan untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Yang ketiga, dapat membawa pulang dan mengumpulkan berkas-berkas tuaian. Membawa pulang hasil tuaian dengan sorak-sorai adalah sukacita seorang penuai. Tuaian yang telah masak tentu tidak dibiarkan begitu saja, karena mereka bisa menjadi layu, rusak, dan dicuri. Tuaian dikumpulkan dan dibawa pulang. Demikian juga dengan tuaian jiwa-jiwa, jangan dibiarkan begitu saja. Mereka harus dikumpulkan untuk digembalakan, diajar, dan dimuridkan, sebagaimana amanat agung Tuhan Yesus, sehingga mereka bertumbuh secara rohani, menjadi seperti Yesus, dan dipersiapkan menjadi penuai yang bersukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.